Perkenalkan, nama saya Merlin Ardita dengan NIM 2110322407 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan seluruh materi yang telah saya dapatkan di semester ini di Makul Ekonomi Internasional. Pengertian perdagangan internasional. Transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melalui batas-batas negara. Kriteria perdagangan internasional. A. Adanya tukar-menukar barang dan jasa. B. Terjadinya pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. C. Adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. D. Adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional, biasa disingkat NPI atau Black of Payment. E. Terjadi kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Selanjutnya, keuntungan absolut. Dampaknya adalah adanya spesialis tiap negara, adanya syarat-syarat perdagangan. Keunggulan komparatif. Keunggulan produksi suatu barang atau jasa yang dinikmati oleh suatu negara atas negara lain ketika barang atau jasa itu diproduksi dengan biaya lebih rendah dalam hal barang atau jasa lain dibandingkan yang biasa dilakukan oleh negara lain. 4 variabel yang mempengaruhi keunggulan komparatif. 1. Kondisi-kondisi permintaan sifat dasar dari permintaan domestik. 2. Kondisi-kondisi level, faktor, dan komposisi faktor produksi. 3. Industri-industri terkait dan pendukung para pemasok dan jasa dukungan industri. 4. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, perluasan persaingan domestik, adanya hambatan-hambatan untuk masuk, serta organisasi dan gaya pimpinan perusahaan. Keunggulan komparatif. 3 faktor utama yang mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara. 1. Tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam atau jumlah yang berbeda antar suatu negara dengan negara lain, atau faktor endowment. 2. Adanya kenyataan bahwa dalam cabang produksi tertentu suatu negara bisa memproduksi lebih efisien apabila skala produksi semakin besar. 3. Adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi. Keunggulan komparatif atau faktor produksi yang tersedia. Faktor endowment ini dapat dijelaskan melalui model Hecker-Ohlin. Asumsi dalam model HO. 1. 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. 2. Barang yang mempunyai kepadatan faktor produksi yang tidak sama, yaitu yang satu kali lebih padat kapital yang lain, lebih padat tenaga kerja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.